menjauh dari lingkungan sosial yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, sehat, rahmat bisa bertemu pada kajian Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan pemirsa diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kajian kami akan menyampaikan berkaitan dengan menjaga kesehatan mental menurut Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 11 cara dalam menjaga kesehatan mental menurut Islam yang bisa kita terapkan. Yang pertama, yaitu terima perasaan dan emosi yang hadir. Ketika kita sedang sedih, maka luapkan emosi hanya kepada Allah dengan cara berdoa dan tetap bersyukur dengan nikmat yang telah kita terima. Ketika kita gembira, senang, riang, ada berita gembira, luapkan emosi itu sesuai dengan keadaan ketika kita sedang menerimanya. Maka emosi yang kita luapkan sesuai dengan keadaan, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Yang kedua, mengingat Allah selalu bersama hambanya. Pemirsa, ketika kita ada sesuatu keluh kesah, hati tidak tenang, kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Insya Allah apa yang menjadi keinginan kita, keluh kesah yang ada dalam diri kita, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Yang ketiga, menjaga spiritualitas setiap hari dengan cara membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian, sehingga kita akan diguyur oleh ilmu agama, diguyur akan hati ini dengan kajian-kajian yang membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita sehat, mental kita kuat. Insya Allah kita akan selalu berada dalam jalan Allah. Yang keempat, dengan cara berolahraga. Nah, olahraga ini salah satu kegiatan bagi
kita semua untuk menjaga kesehatan mental kita menjadi tetap kuat secara fisik. Yang kelima, dengan cara hubungi dan kunjungi ahli saat butuh. Ketika pemirsa butuh dengan orang-orang di sekeliling yang ada, misalkan Anda sakit, maka pergilah ke dokter. Ketika Anda merasa jiwa kurang tenang, pergilah ke Pak Ustadz atau Ibu Ustazah untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan kebaikan untuk diri kita. Yang keenam, menjadikan Al-Quran sebagai teman. Ketika hati kita sedang gundah gulana, kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan merasa tenang. Yang ketujuh, sabar dan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, itu hanya kehendak Allah. Kita mempunyai buku diare masing-masing. Ketika kita melakukan sesuatu yang di luar karena bukan kehendak kita, kita percaya semua hanyalah atas izin Allah semata. Yang delapan, menjaga hubungan baik dengan orang tersayang. Pemirsa, orang tersayang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara yang terdekat dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang di luar karena bukan kehendak kita, kita percaya semua hanyalah atas izin Allah semata. Yang delapan, menjaga hubungan baik dengan orang tersayang. Pemirsa, orang tersayang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara yang terdekat dengan kita. Jangan sampai kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan pasangan maupun anak dan keluarga. Itu bisa mengganggu kesehatan mental kita sehingga kita memiliki banyak pikiran, kemudian harus berpikir kenapa dan mengapa. Nah, itu kita harus berusaha untuk menetralisir pikiran kita supaya kita bisa selalu berbuat baik kepada saudara yang tersayang. Selanjutnya yang kesembilan yaitu menjauh dari lingkungan sosial yang buruk. Ya, kita harus memang tidak boleh mendekat ya pada lingkungan yang tidak bisa membuat kita menjadi orang yang bisa lebih baik lagi. Ketika kita berada dalam lingkungan itu kok tidak bisa membuat kita menjadi baik, kita lebih baik menghindar dan mencari lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan yang ada pada saat itu. Yang ke-10, mencari dan mencoba hal baru. Pemirsa, ketika kita menjaga kesehatan mental kita, ada hal-hal yang baru. Ketika pikiran kita lagi suntuk, kita punya hobi. Hobi apa yang bisa menjaga kesehatan mental kita? Misalkan dengan cara jalan-jalan, keluar rumah, kemudian traveling, kemudian berjalan-jalan dengan keluarga. Nah, kemudian hobinya misalkan dengan hal-hal yang membuat kita senang, apapun itu. Yang penting kita tidak merasakan hati
pikiran itu menjadi tidak baik. Yang terakhir yaitu ke-11, konsumsi makanan yang sehat. Pemirsa yang berbahagia, tentunya konsumsi makanan sehat bagi usia itu sangat penting. Ketika usia kita sudah di atas 40 tahun, maka makanan yang kita makan adalah makanan yang sehat, mengandung sayur mayur, kemudian banyak protein dan juga buah-buahan. Jadi untuk menjaga makanan yang sehat itu juga tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita minum untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Baik pemirsa, terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan kajian